Acara selanjutnya yaitu mendengarkan 3 lagu wajib, di antaranya Totalitas Perjuangan, Darah Juang, dan Buruh Tani. Diharapkan kepada teman-teman untuk mematikan mic dan mendengarkan 3 lagu wajib. Dimohon juga agar tidak ada yang izin selama lagu diputar. Terima kasih. Juta rakyat bersimbah duka, anak kurus tak sekolah, muda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, karena kami subur Tuhan. Di negeri permai ini, berjuta rakyat bersimbah duka, anak kurus tak sekolah, muda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji.
Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orde. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orde. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah
kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti. Ya, untuk acara selanjutnya, yaitu akan ada penyampaian materi dari bagian AAK yang akan disampaikan oleh Ibu Sekar Dewanti, Sarjana Ekonomi. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan untuk Ibu Sekar. Jadi benar seperti tak aku. Oke, selamat pagi buat semuanya. Selamat pagi, Bu. 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 Ini semua Bapak udah gabung ya di sini ya. Dari PPT kemarin yang sudah saya sharekan lewat panitia, apakah sudah dipelajari? Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung tanya jawab hal-hal yang dianggap perlu. Ya. Silakan Bagaimana? teman-teman yang saya bisa langsung menanyakan pertanyaan di kolom komentar atau chat. Kita mulai nanti kuliah tanggal 14 ya. Jadi minggu depan sudah mulai kuliah, sudah dibacakah untuk KRS-nya? KRS kan bisa dilihat di si Cica ya. Sudah nyoba si Cica semua? Cek jadwal, KRS, dosen wali, data lengkap, dan lain-lain. Saya lihat. Oke, ini ada yang sudah. Terus dari seputar si Cica yang di akademik, ada yang mau ditanyakan? Belum bisa masuk gate-nya ya? Oke, buat yang belum bisa masuk gate, itu mungkin bisa dikoordinasi lewat panitia, nanti panitia akan ke PPTI ya, biasanya itu butuh aktivasi dari PPTI. Ini semua belum masuk gate, kalau misalnya langsung alamatnya ke si Cica buat dinamika ACID itu, bisa nggak? Halo? Nggak ada suaranya? Ya, sebelumnya teman-teman sudah pada dibaca belum materi dari Ibu Sekar? Belum semua, Kak. Belum. Ini perlu saya ulangin kah? Atau langsung ke poin-poin penyampaian waktu pertanyaan kemarin? Oh ya, saya lihat dari chatnya. Form izin bertanya, izin meninggalkan forum. Enggak. Ada pertanyaan ini dari Iki Bu Sekar. Oke, ini tentang pengajuan beasiswa lewat AAK ya? Ya, betul Bu. Oke, Kiki dari S1SI untuk pengajuan lewat beasiswa lewat AAK, itu biasanya kita setiap satu semester ya, itu ada namanya beasiswa prestasi. Kalau ini yang langsung dari Undika, jadi yang ngelola dari Undika sendiri. Pengajuannya nanti lewat BAAK, kami teruskan ke pimpinan, jadi ada Warek 1, 2, 3, di mana masing-masing akan membeli penilaian sendiri-sendiri. Yang Warek 1 untuk bidang akademiknya, Warek 2 itu masalah keuangan dan sebagainya, yang Warek 3 tentang portofolionya atau prestasi-prestasinya.
Nah, dari situ nanti akan diambil nilai yang tertinggi yang akan diberi. Tentunya yang namanya beasiswa pasti diperuntukkan buat mereka yang mampu, yang tidak mampu, tapi mau. Nah, di sini dari indeks prestasinya diambil pasti di atas 3. Usahakan nilai kalian mulai dari semester 1 itu sudah bagus, ya. Karena pengajuan beasiswa di sini mulai semester 2 sampai semester 8. Yang diberikan nanti adalah potongan BOP antara 50% sampai dengan 100%. Itu di beasiswa prestasi. Nanti ada pengumumannya, bisa kami pasang lewat webnya, lewat si Cicanya, atau mungkin lewat IG. Biasanya juga ada juga spanduk-spanduk kalau kalian secara offline datang ke sini. Tapi kalau secara daring, kita pasti akan pasang juga di media sosial. Itu yang beasiswa prestasi. Kalau yang beasiswa non prestasi di sini yang mengelola dari bagian kemahasiswaan. Mungkin dari kemahasiswaan nanti ada informasi tentang beasiswa-beasiswa di luar beasiswa prestasi. Oke, dari situ kira-kira bisa menjawab. Kiki, kira-kira sudah sesuaikah atau masih ada yang kurang? Terima kasih Bu atas jawabannya, sudah menjawab Bu. Oke, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang lain? Ya, ini Bu, ada pertanyaan berikutnya dari Fauzi. Izin bertanya, yang bagian hair, registrasi atau perwalian pada poin kedua maksudnya bagaimana Bu? Poin kedua itu yang mana ya? Kita lihat. Ini yang dari PPT ya? Saya cek dulu PPT saya untuk poin hair registrasi. Untuk maba atau untuk yang malah? Ini yang mahasiswa baru atau mahasiswa lama? Kalau mahasiswa baru, ini kan sistemnya paket ya. Jadi kalau untuk sistem paket, semua mata kuliah sudah ditentukan dari awal, kalian tidak bisa memilih mata kuliah. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang, karena ini paket. Jadi satu semester itu antara 20 sampai 21 SKS. Total dalam 2 semester itu 40 SKS. Itu memang syarat dari pemerintah seperti itu. Ya, kalau untuk mahasiswa lama itu beda lagi. Nah, kalau mahasiswa baru itu kan ada namanya tahap persiapan semester 1 sama semester 2 yang sistem paket. Tapi kalau untuk mahasiswa lama mulai semester 3 itu sudah ada perencanaan studi secara mandiri. Jadi mulai milih mata kuliahnya sendiri, SKS-nya sudah ditentukan lewat jumlah IPS dari semester sebelumnya dan sebagainya. Itu nanti ada panduannya perwalian khusus mahasiswa lama. Gitu. Bagaimana? Apakah sudah bisa menjawab? Untuk yang jika tidak registrasi selama 2 kali berturut-turut itu Bu, maksudnya bagaimana? Oke, di sini. Itu berarti masuk DO ya. Nah, kalian kan tidak registrasi berarti menyatakan diri tidak aktif. 1 semester tidak aktif, semester kedua tidak registrasi lagi, berarti tidak aktif lagi. Nah, semester ketiga ini secara sistem akan di-out-kan. Jadi, otomatis 2 kali tidak registrasi, semester ketiga sudah DO. Tapi kalau kalian tidak regisnya, tidak berurutan, misalnya lompat-lompat semester 3, terus baru semester 5, itu tidak ada out secara sistem. Out-nya beda lagi. Di sini drop out atau DO itu macam-macam. DO karena tidak registrasi 2 kali berturut-turut. Kemudian DO karena IPP tahap persiapannya di bawah 1,87. Padahal sudah kena surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan masih tidak ada perbaikan,
Yang terakhir akan di DO. Terus masih ada lagi yang namanya DO batas studi. Di sini yang S1 antara 5 tahun, itu mungkin yang baru nanti 7 tahun ya. Kita lihat aja dari peraturan SK Rektor. Kalau memang nantinya 7 tahun, setelah 7 tahun kalian nggak lulus, habis masa studi, maka akan di DO. Kalau di D3 itu misalnya di sini 4 tahun, setelah 8 semester, maka batas studi mulai dilakukan. Jadi akan di DO. Begitu. Jadi mungkin ini yang dimaksudkan DO karena tidak melakukan registrasi 2 kali berturut-turut. Yang semester berikutnya akan out secara otomatis. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada pertanyaan selanjutnya, Sekar dari Wahyu. Izin bertanya, untuk pembuatan kartu tanda mahasiswa seusai OKK atau bagaimana, Bu? Nah, untuk KTM, kartu tanda mahasiswa, ini kan perlu foto ya. Ini kita masih bicarakan dengan bagian kemahasiswaan, bagaimana cara memobilisasinya mahasiswa untuk foto. Sekarang ini kan kemahasiswaan mengirimkan jas alma mater ke masing-masing mahasiswa. Kalian sudah terima. Nah, bagaimana, apakah bisa kalian foto dengan jas alma mater, baju putih, berdasi, sesuai pose yang kita inginkan. Kemarin ada pembicaraan seperti itu. Kalian tahu kan bentuknya KTM kita bagaimana, agak serong ke kiri ya. Nah, karena diambil mulai dari pinggang ke atas, kemudian di crop. Kalau kalian bisa nggak di rumah foto seperti itu, nanti dikirim ke sini. Itu yang kemarin masih jadi tanda tanya, masih bingung. Iya, kalau benar seperti itu. Nanti kalau fotonya asal-asalnya, pokoknya pakai, difoto, kirim. Padahal KTM itu kan akan dipakai terus selama menjadi mahasiswa. Minimal 5 tahun ya S1. Nah, dalam waktu 5 tahun kalau fotonya asal-asalan apa ya, enggak kasihan nantinya. Jadi sementara untuk pembuatan KTM secara fisik masih kami tunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Apakah boleh nanti fotonya yang dikirim atau memang pas nunggu kalian hari di sini nanti akan difoto bareng-bareng seperti mahasiswa semester kemarin. Begitu. Jadi untuk KTM saya belum bisa menjawab, nanti nunggu pemberitahuan lebih lanjut. Ya. Iya. Oh ya, sekali lagi, KTM yang fisik itu kan fungsinya lebih banyak ke fisik kalau di sini ya. Jadi mulai dari untuk akses parkir, kemudian typing untuk presensi, untuk masuk kitnya ke perpus. Nah, kalau di daring itu kan semua tidak dipakai, kecuali sebagai tanda bahwa kalian itu mahasiswa dari Undika. Ya, jadi nunggu pemberitahuan lebih lanjut aja ya. 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 Dari Renalda, jika ada mahasiswa yang kehilangan KTM, adakah sanksi yang harus diberikan? Kalau KTM fisik yang hilang, itu ada aturannya, hilang atau rusak itu ada aturannya ya. Kalau hilang itu kita butuh surat keterangan kehilangan dari polisi plus biaya pembuatan KTM 50.000. Nanti biaya dan surat bisa di-scan, di email, dikirim ke BAAK, nanti kita akan buatkan. Kalau rusak, ya fisiknya harus bisa diserahkan ke sini, apakah dikirim atau diserahkan ke Undika, plus biaya pembuatannya 50.000. Untuk surat pengantar ke kepolisian, kalian bisa minta ke BAK, tinggal sebutin aja, kalau memang sudah aktif, sebutin aja NIM-nya berapa, nanti kita buatkan surat pengantarnya. Nah, surat pengantarnya nanti akan kami kirim ke email masing-masing. Ini berlaku selama daring, tapi kalau kalian bisa datang ke kampus mau ambil secara fisiknya boleh, silakan. Selama hari kerja, jam kerja, ya.
Sekarang 75 bro. Yang terakhir mau ngambil 75 itu sampai 100 itu. Ya, pertanyaan selanjutnya ini Kita 28. dari Adrian. Untuk beasiswa prestasi, apakah ini berlaku jika IPK soalnya akan bilang apa harus nilainya normal? Oke, beasiswa prestasi itu kan dihitung tiap semester ya. Jadi pengajuannya itu misalnya kalian sekarang semester 4, yang dihitung adalah sampai semester 3 kemarin. Jadi IPK-nya berapa. Kalaupun turun di semester ini tidak ada masalah, kan kalian sudah dapat beasiswanya. Jadi untuk pengajuan berikutnya yang itu baru diajukan dan dihitung lagi. Oke? Kira-kira bisa menjawab? Atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan dari masalah beasiswa ini? Gimana, Adriana, apakah sudah menjawab? Terima kasih Bu, sudah. Sudah ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Ika ya. Bagaimana caranya agar masa studi 3,5 tahun saya? Nah, ini biasanya pinter-pinter anaknya mengambil mata kuliah yang bersangkutan plus care dari dosen walinya. Jadi pada saat perencanaan studi, semua mata kuliah prasyaratnya itu harus lulus. Diusahakan lulusnya itu B ke atas. Ya. Jadi di situ bisa ngambil 24 SKS-an. Betul kan? Kalau di atas 3,5 ngambil 24 SKS, waktu kuliahnya lebih pendek. Terus pada saat kalian ngambil KP, usahakan sudah mulai upload proposal TA, sehingga semester berikutnya TA 1 semester aja sudah selesai. Nah itu saya rasa masih nututin kalau 3,5 dengan cara seperti itu. Diusahakan IPK-nya di atas 3,5 sehingga bisa maksimal SKS diambil tiap semesternya. Dan diusahakan juga TA-nya rampung 1 semester. Itu aja sih saran dari saya. Ya, terima kasih sekali. Sama-sama. Ya, berhubung waktu sudah habis, jadi untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, silahkan ditanyakan di Kofasil, kemudian nanti akan disampaikan ke Bu Sekar. Iya, Bu ya. Oke, bisa direkap pertanyaannya, nanti saya jawab, atau via email langsung ke sekar@dinamika.ac.id juga boleh. Ya, terima kasih Bu Sekar sudah memberi sedikit jawaban kepada teman-teman yang masih bingung juga. Terima kasih untuk waktunya, semoga menjawab ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat siang. Iya. Selamat siang, Bu. Baik, teman-teman. Untuk acara selanjutnya, itu akan ada penyampaian materi dari bagian perpustakaan yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Kumarawati, Sarjana Pendidikan Magister of Art. Untuk waktu dan tempat, Ibu Desi dipersilahkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Sehat semua ya. Ya. Ya, jadi pagi hari ini saya Desi dari perpustakaan akan sedikit memberikan penjelasan atau pengenalan tentang perpustakaan. Sebentar, saya mendengar suara-suara feedback. Oke. Jadi pagi hari ini kalian masih belum bisa ke perpustakaan. Kalau sebelumnya tahun-tahun lalu ada kunjungan langsung ke perpustakaan, tapi kalau sekarang memang mungkin masih belum dikarenakan kondisi pandemi, sehingga kalian belum bisa melihat secara langsung perpustakaan kalian. Nah, untuk itu pagi ini saya ditemani oleh Ibu Lydia dari perpustakaan juga,
yang akan mengajak kalian berkeliling perpustakaan secara online, secara virtual. Dan nanti kalian kalau misalnya mau main boleh, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemarin saya sudah sempat kirim materi ke panitia. Apakah bisa minta tolong di-share sebentar? Kakak-kakak panitia? Ini teman-teman panitianya. Atau mungkin saya yang share ya? Oke, terima kasih. Mungkin sedikit aja di sini secara materinya, kemudian nanti kita akan langsung menuju ke virtual tour. Jadi pertama kali mungkin saya akan menjelaskan tentang jam layanan di perpustakaan. Kalau dulu, ini slide berikutnya Mas, kalau dulu sebelum ada pandemi, perpustakaan itu buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kemudian untuk hari Sabtunya jam 7 pagi sampai jam 12. Tapi karena kondisi pandemi, perpustakaan mengurangi jam bukanya. Sehingga jam bukanya mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat jam setengah 8 sampai jam setengah 5. Ini selama kondisi pandemi dan sampai kapan saya juga belum tahu. Nanti sampai kondisi membaik, sampai kondisinya sudah mulai normal, baru kita akan buka sampai malam lagi. Next, Mas. Ya, ini tentang jam bukanya. Ini yang dulu sebelum kondisi pandemi. Kemudian kita saat ini sampai setengah 5. Di tengah-tengah, setengah 12 sampai jam 1, perpustakaan akan tutup sementara karena akan diadakan proses sterilisasi. Kemudian hari Sabtu kami tutup. Oke, next. Ini nanti saya kemarin sudah menyiapkan foto-foto sih. Oh ya, perpustakaan tutup hari libur nasional dan juga nanti jika ada kegiatan-kegiatan khusus lainnya. Perpustakaan tutup dan semua pengumuman-pengumuman akan kami informasikan melalui sosial media, melalui Instagram di perpustakaan. Kita langsung, ini saya sudah menyiapkan foto-foto, cuman kayaknya kok kurang enak ya kalau cuma lihat foto ya. Mungkin kita bisa langsung, ini perpustakaan kalian bisa memanfaatkan. Perpustakaan ada 3 lantai, mulai dari lantai 8, 9, dan 10. Masuknya di lantai 9. Nah, sebentar. Ini mungkin bisa langsung terhubung dengan Mbak Lydia ya. Kita bisa langsung virtual tour. Di stop sharing aja nggak apa-apa. Kita langsung ke virtual tour-nya aja. Mbak Lydia sudah ready? Oke, kelihatan nggak ya? Gambarnya dari Mbak Lydia ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke. Ya. Jadi ini perpustakaan kalian yang bisa kalian manfaatkan. Pertama, ada locker. Nanti barang-barang kalian seperti tas, jaket, dan topi dititipkan di locker itu tadi. Kemudian ini ada yang namanya area baca. Nah, kalau kalian masuk sini, kalian bisa memanfaatkan area ini tanpa harus menitipkan tas. Ini bebas kalian masuk. Boleh bawa minuman, tapi tetap dijaga kebersihannya. Kemudian kita akan masuk ke area utama di perpustakaan. Ini pintu masuk utamanya. Jadi ini pintu masuk utamanya. Kalian kan pasti sudah punya KTM ya. Tapping di situ, di KTM-nya di tapping. Sebentar. Mbak Lydia mundur dikit dulu. Sebelumnya kalian harus pinjam locker dulu.
Mbak Lydia mungkin bisa tunjukkan. Nah, kalian bisa pinjam kunci loker di situ, tinggalkan identitas, bisa SIM, bisa KTP, dan jangan lupa untuk cuci dengan hand sanitizer. Di sebelah situ sudah ada hand sanitizer. Setelah kalian pinjam kunci loker, kalian tadi kembali keluar, titipkan barang-barang kalian, kemudian masuk lagi dan tappingkan KTM kalian di situ. Lalu di TV nanti akan ada yang namanya visitor management. Di situ akan muncul nama kalian ketika kalian tapping. Itu nanti kunjungan kalian akan terrecord di situ. Mbak Lydia mungkin bisa ditunjukkan TV-nya sebentar. Nah, itu nama kalian akan tampil di situ. Dan itu jumlah kunjungannya akan terreport di si Cica. Kemudian lanjut, kalian bisa masuk ke perpustakaan. Ini lantai 9 ya, lantai 9 karena pintu masuknya ada di lantai 9. Tidak bisa dari lantai lainnya. Ini, kalian akan menemukan rak koleksi periodical. Di sini ada koleksi-koleksi majalah. Jadi bisa kalian pinjam koleksi majalahnya. Oke, next Mbak Lydia. Setelah itu kalian akan menemui yang namanya komputer ILT, Integrated Learning Terminal. Ini bisa kalian pinjam fasilitas komputer ini untuk sistem belajar mandiri. Jadi, kalau kalian melihat ada yang kosong, itu memang kami kurangi. Kalau dulu memang full komputernya, sehingga satu meja berisi 4 komputer. Nah, karena kondisi pandemi ini, dan yang kita harus memperhatikan jarak, sehingga komputer terpaksa kami kurangi. Satu meja hanya ada 2 PC saja. Kalian bisa pinjam ini, cara meminjamnya bisa hubungi petugas yang ada di counter layanan sirkulasi. Oke, ini namanya komputer ILT yang bisa kalian manfaatkan. Lanjut, nah itu juga ada rak-rak bundar. Ini juga ada majalah-majalah yang bisa kalian pinjam. Itu juga ada rak jurnal. Oke, ini semuanya ada di lantai 9. Permisi, Bu Sekda. Iya. Mohon maaf, Bu Desi. Untuk waktu tinggal 5 menit, Bu. Oh, tinggal 5 menit. Kok cepet banget ya? Katanya 15 menit ya? Iya. Iya. Oke, langsung agak cepat aja Mbak Lydia ya. Jadi di sini juga ada, nah ini ada tangga. Tangganya kalian perhatikan, ada tangga naik dan tangga turun. Ini kalian bisa turun ke lantai 8. Di lantai 8 ini ada koleksi-koleksi buku yang bisa kalian pinjam juga. Nanti untuk selengkapnya, kami dari perpustakaan sudah menyediakan buku panduan. Bisa kalian baca di situ, mulai dari cara pinjam, berapa hak yang boleh dipinjam, dan semua cara pemanfaatan ada di buku panduan. Ya, ini rak-rak koleksi, dan kemudian ini juga ada, kami mempunyai 3 ruangan di bawah. Ada yang namanya English room, ada yang namanya movie room, dan ada yang namanya research room. Semuanya bisa kalian pinjam, tapi sementara ini memang kami tutup dulu karena kondisi pandemi. Oke, next. Itu ada tangga naik, dan kalian juga, di sini juga ada area diskusi. Mbak Lydia sudah naik. Oke, Mbak Lydia sudah naik. Ya, kira-kira seperti itu. Sebenarnya ada lagi di lantai 10. Sebentar aja ya, kita beranjak ke lantai 10. Kita akan di lantai 10 sana ada yang namanya area lesehan dan juga Surabaya, ada yang namanya pojok Surabaya. Kita akan ke lantai 10, ini area TA. Oke. Nah, kemudian ada area Surabaya yang bisa kalian manfaatkan juga. Di sana juga tersedia banyak dolanan Surabaya, banyak dolanan-dolanan tradisional. Di lantai 10 juga kalian akan ada area lesen yang bisa kalian manfaatkan.
Itu sekilas tentang area-area perpustakaan karena waktunya juga tidak banyak. Sehingga nanti boleh kalau misalnya kalian mau, boleh berkunjung ke perpustakaan, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk selengkapnya mungkin bisa kalian baca di buku panduan. Buku panduannya bisa kalian download di Library Dinamika ACID. Mungkin bisa ditampilkan lagi presentasinya ya. Saya tunjukkan dulu sebentar untuk alamat-alamat kontak perpustakaan. Oke, next aja langsung ke alamatnya, chat lah ini. Ini beberapa kontak yang bisa kalian hubungi, boleh kalian catat, atau kan sudah dapat ya materinya ya. Bisa dihubungi di sini, jika ada pertanyaan kalian bisa menghubungi di sini. Itu sekilas tentang perpustakaan. Nanti ini ya, Library Dinamika ACID, kalian bisa download buku panduannya. Wajib kalian baca, karena nanti untuk semua cara pemanfaatan perpustakaan, bisa kalian baca di situ. Oke, saya kembalikan ke panitia mungkin, kalau mungkin ada pertanyaan. Ya, baik Bu Desi. Terima kasih untuk informasinya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Apakah bisa? Saya buka di chat ya. Iya, ini dari Arya. Apakah bisa mahasiswa menjadi penjaga perpus? Oh, penjaga perpus. Boleh, Ya. boleh. Kalau mau main-main di sini, nanti mau ikut belajar untuk melayani, bagaimana layan di perpustakaan, boleh. Tapi memang kami belum mempunyai semacam library community, memang belum ada. Nanti mungkin ke depan, Mas siapa tadi yang tanya? Dari Mas Arya. Oh, Mas Arya. Mungkin nanti Mas Arya bisa mulai menggagas ya untuk membentuk semacam library community untuk mahasiswa, sehingga nanti kita bisa bersama-sama untuk melakukan proses layanan di perpustakaan. Gitu. Jika ada lagi? Ya, Bu Desi, mungkin untuk pertanyaan teman-teman yang belum terjawab, karena waktu juga sudah mepet ya teman-teman, jadi mungkin pertanyaannya bisa ditanyakan di Kofasil kalian, terus nanti langsung disampaikan ke Bu Desi. Gitu ya Bu ya? Atau Oke, boleh, boleh. Nanti dari panitia, kakak-kakak panitia mungkin bisa membantu merekap pertanyaan, kemudian kirim ke kontaknya perpustakaan ya? Ya. Gitu ya? Oke. Ya, teman-teman ya. Selengkapnya bisa ada di buku panduan, bisa kalian follow. Juga sebenarnya masih banyak loh ini. Bisa kalian follow juga Instagramnya perpustakaan di @dinamika_library. Di situ akan banyak sekali informasi-informasi tentang perpustakaan. Gitu, Kak Edwin. Iya, ya Bu Desi. Ya udah deh, kalau Kalau mau waktu. tahu informasi seputar perpus, langsung follow aja IG-nya teman-teman. Di situ Iya, lengkap gitu. Dinamika Library di follow. Dinamika Library di follow IG-nya, bisa langsung chat di situ, bisa langsung chat juga di WhatsApp perpustakaan. Kalau mau main-main, monggo main-main ke perpus. Ya, oke Kak Edwin. Terima kasih banyak untuk waktunya teman-teman. Saya tunggu kehadirannya di perpustakaan. Ya, terima kasih Bu Desi. Terima kasih. Iya, ini banyak yang tanya tata cara peminjaman. Oke, semuanya ada di buku panduan ya, karena memang tidak bisa dijelaskan semuanya di sini. Termasuk yang buku hilang, buku rusak, semuanya ada di buku panduan. Oke? Ya, teman-teman. Silahkan dibaca ya teman-teman buku panduannya dari perpustakaan, biar kalian nanti kalau waktu peminjaman atau ada kendala apa bisa tahu informasinya. Jangan lupa dibaca teman-teman. Ya, terima kasih Bu Desi Terima sudah kasih. menyampaikan informasi seputar perpustakaan. Oke. Semoga informasinya bermanfaat ya buat teman-teman. Oke, untuk acara selanjutnya akan ada materi program studi. Untuk teman-teman diharap untuk join di link yang sudah dibagikan. Silahkan teman-teman mobilisasi di link yang sudah dibagikan untuk acara program studi.
Ya, teman-teman, untuk podcastnya sudah selesai ya waktunya ya. Untuk lanjut acara berikutnya, yaitu akan ada informasi yang akan disampaikan oleh Bapenas. Untuk Bapenas, waktu dan tempat dipersilakan. Ya teman-teman, selamat pagi. Ya, di sini saya mau menyampaikan penugasan untuk hari ini, Senin 7 September 2020. Minta tolong di next. Baik, penugasan pertama adalah resum bersifat individu. Resum materi yang didapat hari ini, tambahkan pertanyaan dan jawaban dari sesi perkenalan atau GBHM, atau itu ada sesi keakraban pagi. Kemudian format dapat diunduh pada website OKK di okk.dinamika.ac.id. Untuk pengumpulan resum, menggunakan email Dinamika ke Kofasil masing-masing. Kemudian untuk email tersebut, silakan CC ke Kak Imam di 184-20-1097@dinamika.ac.id. Kemudian menggunakan subjek resum harian _ 7 September 2020 _ nama lengkap. Bisa minta tolong di next, teman-teman. Kemudian untuk pengumpulan resum terakhir atau batasnya adalah hari ini, Senin 7 September 2020 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam. Bisa minta tolong di next, teman-teman. Kemudian yang kedua, study case blog, yakni bersifat kelompok. Blog diisi dari hasil diskusi kelompok atas study case yang akan disampaikan. Dalam blog harus terdapat hyperlink menuju website okk.dinamika.ac.id dan dinamika.ac.id. Kemudian blog harus tertera kutipan data, survei, artikel, atau sejenisnya untuk mendukung hasil diskusi study case kalian. Dan wajib terdapat daftar pustaka dari data yang kalian ambil. Selanjutnya, pengumpulan link study case dikirimkan melalui Google Form yang diisi oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Untuk linknya sendiri ada di tinyurl.com/tugasblog-7-9-2020. Kemudian untuk blog ini wajib sudah terbuat dan pengumpulan link maksimal pada Senin 7 September 2020 ya, atau hari ini pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam. Teman-teman minta tolong di next. Untuk study case hari ini adalah seperti ini. Kampus Merdeka adalah konsep baru belajar di perguruan tinggi yang dirilis oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Makarim. Salah satu kebijakan dalam Kampus Merdeka adalah mempermudah perguruan tinggi negeri atau PTN dengan status satuan kerja atau Satker dan Badan Layanan Umum atau BLU untuk berubah ke status PTN dengan Badan Hukum atau PTNBH. Apa tanggapan kalian terhadap adanya kebijakan Kampus Merdeka ini? Apakah tiap-tiap prodi dalam perguruan tinggi akan selalu berkesinambungan? Jika iya, apakah mungkin dengan diterapkannya program Kampus Merdeka ini dapat memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia yang belum sepenuhnya selalu baik? Untuk penugasan, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Saya batasi 3 pertanyaan. Baik teman-teman, sepertinya sudah jelas semua dan tidak ada pertanyaan. Silakan untuk penugasan hari ini dikerjakan sebaik mungkin dan tidak ada keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Terima kasih.